Baik anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Ya, semangat sekali ya. Bapak ulang ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Pak. Baik, Sehat. Ya, Sehat. ya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Nah, Amin. ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada, Pak. Siapa itu? Yulia. Kenapa Yulia tidak hadir? Bolos, Pak. Wah, Yulia sakit sepertinya, Pak. ya. Aziz, Pak. Aziz kenapa itu Bolos, nggak Pak. hadir? Bolos katanya, Kemarin Pak. Kenapa bolos itu? kayaknya, Pak. Bolos, Bolos, kenapa Pak. bolos seperti itu ya anak-anak ya? Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, kita harus sekolah mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Ada yang mau memimpin doa anak-anak? Saya, Pak. Siapa? Ya, Fahma, silakan pimpin doanya. Oke. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Fahma sudah melaksanakan doa. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sediakan perlengkapan bukunya anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo kita bernyanyi. Pancasila, Apapun mendukungmu, Arya proklamasi, siap berkorban untukmu. Nah, terima kasih anak-anak ya. Nah, Bapak lanjutkan sekarang untuk tepuk dan salam PPK. Di sini ada yang bisa? Anak-anak ada yang bisa? Belum. belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Ayo kita sama-sama ya untuk melaksanakan tepuk dan salam PPK. Ya, Pak. Ya, Pak. Tepuk PPK, religius, nasionalis, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan. Nah, sekarang ayo kita mengingat. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Lupa, Ya. Pak. Nah, kemarin kita belajar tentang menuliskan hasil pengamatan di lingkungan yang tidak sehat ya dan memaknai makna keberagaman. Ya, itu materi kita yang kemarin. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan sekarang gambarnya. Ya. Ada pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak pernah melihat lingkungan rumah yang sehat? Pernah, Pak. Pak. Ada yang pernah? Nah, Ya, pasti pernah ya melihat lingkungan rumah yang sehat. Ya. Nah, selanjutnya, ya. bagaimana cara kita menjaga lingkungan rumah itu biar tetap selalu sehat dan bersih? Sapu. Disapu, Pak. Bersihkan, Pak. Sapu, dibersihkan, dipel, Pak. Dipungut sampahnya. Ya, dipungut Buang sampah sampahnya. pada tempatnya. Ya, betul ya anak-anak ya. Nah, untuk sekarang, materi kita sekarang adalah tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Dan subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang lingkungan yang tidak sehat dan cara mencari ruas pada bangun ruang. Ya, nah dari materi ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Jaka baca Ya. tujuan yang pertama. Yang pertama, satu, melalui mengamati video pembelajaran pada Zoom Meeting, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan benar. Yang dua ya, Pak. Ya, yang dua boleh juga. Dua, melalui mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membuat laporan dari hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 3. Melalui mengamati gambar pada Zoom Meeting, peserta didik dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. 4. Melalui mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan tepat. Ya, terima Ya, Pak. kasih kepada Jaka ya yang sudah Ya, Pak. membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Nah, sama-sama, Pak. sekarang anak-anak, ayo kita amati
Ya, ada video di sini kita amati. Mari kita perhatikan gambar ini. Menurut teman-teman, bagaimana lingkungan rumah ini? Nah, ada pertanyaan di sana. Menurut anak-anak, bagaimana lingkungan rumah ini dalam videonya? Bersih, Bersih, Pak. Pak. Nyaman. Nyaman, Tertata bersih. rapi. Ya, tertata rapi ya. Bagus. Bagus Bagus, warnanya. boleh juga. Ya, Bapak lanjutkan videonya. Apakah terlihat bersih dan sehat? Ya. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh rumah yang bersih dan sehat. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar rumah ini. Nah, sekarang tadi ada gambar lingkungan yang bersih. Ya, sekarang kebalikannya. Ini gambar lingkungan yang bagaimana, anak-anak? Jangan kotor, Pak. Kotor, berantakan, Pak. Kotor, Banyak sampahnya. berantakan, banyak Banyak sampahnya. Ya, Menurut teman-teman, bagaimana lingkungan dari rumah ini? Terlihat kotor dan tidak sehat ya, teman-teman? ya. Tadi kan ada lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Nah, jika anak-anak perhatikan ini, kira-kira bisa nggak anak-anak menemukan kosakata di dalam lingkungan yang tidak sehat ini? Jorok, Pak. Kumuh. Jorok, Kumuh, Pak. Kumuh. Bau. Kotor, Bau, Kak. banyak Kotor. kecoaknya. Pak. ya. Nah, itu anak-anak sudah bisa menemukan. Terus apakah makna dari kosakata tersebut? Itu, Pak. Jorok berantakan, Pak. Kotor. Ya. Kumuh, Pak. Kotor. Kotor, Pak. Ya, itu kan sudah anak-anak menentukan kosakatanya. Ya, Bapak lanjutkan ya. Nah, Pak. sekarang sebelum anak-anak menjawab permasalahan yang tadi, Bapak kan sudah akan membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok ya. Nah, untuk yang kelompok pertama diketuai oleh Pak Gus. Ya, kelompok Iya, yang Pak. kedua sudah sesuai dengan pembagiannya yang diketuai oleh Pak Jaka. Ya, Nah, Pak. kelompok yang ketiga itu Pak Yova. Ya, nah Ya, Pak. silakan. Ini Bapak memberikan LKPD. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Ya, silakan dari LKPD ini mungkin ada yang anak-anak ingin tanyakan atau belum mengerti. Itu diapakan, Pak, LKPD-nya, Pak? Dilihat dulu atau Yova, apakah sudah mengerti dari soalnya sebelum nanti mengerjakan? Jawabannya langsung ditulis di sana, Pak, ya. Ya, boleh jawabannya langsung tulis di sana. Ya, sudah ada yang ditanyakan untuk LKPD-nya anak-anak? Yang bahasa Indonesia saja ya, Pak? Bahasa Indonesia dan matematika. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak? Itu Tidak, diapakan, Ya. Pak, yang satu titik-titik O, T, titik-titik R, diapakan, Pak? Oh ya, nanti anak-anak di sana mengisi dengan melihat gambar tersebut. Ya, jadi isi tanda titik-titik kira-kira huruf apa yang tepat di sana. Terus yang ada di bawahnya itu tentang makna kosakatanya. Terus anak-anak tinggal mencari dari kosakata yang anak-anak temukan. Silakan ditaruh di makna kosakatanya. Mencocokkan ya, Pak ya? Ya, mencocokkan nanti. Ya. Sudah anak-anak ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. sudah. Bapak lanjutkan. Nah, tadi kan anak-anak melihat ya, ini merupakan lingkungan yang tidak Bersih. sehat. Oh bersih? Siapa kenapa itu Jaka kok lingkungan bersih? Ini lingkungan yang tidak sehat Tidak, ya. iya, Pak. Ya, berarti kurang fokus nanti itu Jaka ya. Jadi, Ngantuk, Pak, situ, Pak. ya, ngantuk, Kemarin kenapa begadang ngantuk? Jaka, Pak. Kemarin Kenapa begadang. begadang tuh Main Jaka? game terus itu, Pak. Waduh. Jaga, Pak. Jangan bermain Iya, game Pak. itu Jaka. Kamu Nanti belajar, habis Pak. kata orang Aku loh, Pak. tuanya, ya. Kan ngajak PS-an, Pak. Ya, Jangan ngajak jangan seperti Anton, itu Pak. ya Jaka ya. Iya, Pak. Ya, Nggak kita saya kembali ulangi. lagi ke materi ya. Nah, ini anak-anak melihat gambar ya lingkungan yang tidak sehat. Ya, dan kotor. Nah, untuk menentukan dari kosakata apa yang terdapat dalam gambar ini, berarti anak-anak harus mencari apa terlebih dahulu? Cari gambar, Pak. Mencari gambar? Ya, benar, mencari gambar. Ini udah ada gambarnya. Habis itu bagaimana anak-anak? Mengamati, Pak. Ada apa Mengamati. saja. Ya, benar, mengamati ada apa saja di sana. Nah, apakah anak-anak sudah tahu pengertian dari kosakata itu apa? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini Bapak tampilkan. Nah, bisa dibaca ya Pak apa pengertian dari kosakata itu? Bisa, Pak. Kosakata adalah kata yang digunakan untuk menyusun kalimat. Untuk dapat menggunakan kosakata yang tepat, kamu perlu mengetahui makna dari setiap kata, kosakata.
Jika ada kosakata yang tidak kamu ketahui maknanya, kamu dapat melihatnya di dalam kamus. Begitu, Pak. Ya, baik ya. Terima kasih Yova ya. Ini ya benar ya kosakata. Jadi kata yang baru yang terdapat kita lihat pada gambar. Nah, tadi masih tentang gambar lingkungan yang tidak sehat. Kira-kira apa kosakata yang anak-anak bisa temukan dari gambar ini? Sampah. Plastik, Pak. Kotor, Pak. Kotor, Pak. Kotor, Jorok. jorok, Jorok. Lingkungan, Pak. lingkungan. Ya, tadi ada yang bilang ya bahwa kosakata baru itu ditemukan adalah kotor. Nah, benar ya. Dari gambar ini kita bisa melihat ada kosakata baru yang kita temukan adalah kotor. Ya, apakah makna dari kotor itu anak-anak? Tidak bersih. Bersih, Pak. Banyak sampahnya, Pak. Banyak sampah ya. Jadi kotor itu adalah tercemar dan tidak bersih. Ya, jadi anak-anak sudah bisa ya menentukan dari gambar yang Bapak berikan. Nanti di LKPD silakan anak-anak amati lagi gambarnya dan bisa nanti anak-anak mengerjakan untuk menemukan kosakata berikutnya sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, Belum ada, Pak. belum ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, sekarang lagi ya tentang sampah lagi. Kok Bapak ini terus menyampaikan tentang sampah ya? Nah, anak-anak perhatikan di sini. Kira-kira sampah apa yang menyerupai bangun ruang anak-anak? Kardus, Pak. Kardus, Pak. Nah, Kardus. kardus ya. Kardus itu berarti Botol. Botol, Pak. botol ya. Kaleng. Kaleng ya. Terus apa lagi anak-anak? Gelas plastik. Pak, karung. Karung bentuk bangun ruang itu, Yova? Iya, kan, Pak. Kan bisa dimasukin barang, Pak. Oh ya, ya bisa ya. Nah, tadi anak-anak bilang kardus ya. Jadi kardus itu berbentuk apa anak-anak kalau kita lihat pada bangun ruang? Kotak. Kubus, Pak. Kotak, Pak. Kotak Apa? ya. Ada jawaban lain selain kotak? Persegi panjang, Pak. Persegi Balok, panjang Pak. itu bangun datar, Yova. Balok, Pak. Oh, iya. Balok, Ya, Pak. balok ya. Ya, benar ya yang dibilang sama Agus tadi bilang ya, dari sampah ini kita bisa menentukan salah satu bangun ruang yaitu balok ya. Jadi anak-anak bisa mengamati pada gambar itu ya, ada di sana bangun ruang balok. Nah, dari balok ini kita akan menentukan sekarang ruas garisnya. Ya, ada yang bisa menentukan ruas garisnya? Ruas garis itu yang mana, Pak? Nah, Bisa, ada Pak. pertanyaan yang bagus. Ruas garis itu yang mana? Ya. Nah, sebelum kita menentukan ruas garis, Bapak berikan dulu materinya. Ruas garis itu apa? Ya, ruas garis silakan Yova dibaca apa itu ruas garis? Ruas garis adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung berbeda. Ya. Nah, itulah pengertian dari ruas garis. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari gambar balok itu kira-kira yang mana ruas garisnya anak-anak? A sama E, Pak. A sama E, ya benar. Selain itu yang mana lagi? A sama B, Pak. A sama B, ya benar ya. Ya, Bapak berikan. Jadi salah satunya ruas garis pada bangun ruang adalah A dan B. Jadi nanti anak-anak bisa mengerjakan ya. Pada LKPD juga sama, kita akan menentukan ruas garis pada bangun yang sudah Bapak berikan. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan anak-anak. Ya, Pak. Berapa menit waktunya, Pak? Oh, waktunya nanti mengerjakan sekitar 10 menit anak-anak. Siap, Pak. Silakan. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Ada, Pak. Ali tidak mau ikut kerja kelompok, Pak. Siapa yang nggak mau ikut? Ali, Pak. Ya, jangan seperti itu Ali. Bantu Ya, kelompoknya ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada Nggak ada, kesulitan? Ya, Nggak kelompok ada. 3, Yova bagaimana ini kelompok 3-nya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Cuma Fahma yang kerjakan semuanya, Pak. Dia pinter. Kenapa Iya, Yova? Pak, tadi nggak mau, Yova. Fahma yang kerjakan semuanya, Pak. Dia pinter soalnya. Ya, jangan seperti itu. Harus dikerjakan apa? Bersama. Nah, ya di dalam kelompok. Jangan baru yang pintar saja disuruh ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok
1 ya yang menyajikan hasilnya. Silakan untuk kelompok 1 Bapak berikan kesempatan. Nah, untuk kelompok yang lain silakan menanggapi penyajian dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Iya Pak. Ya. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Nah, untuk kosakata yang saya temukan, yang pertama Pak, ada kotor, terus sampah, terus kumuh, dan ada penyakit Pak. Ya. Terus untuk maknanya bagaimana kelompok 1? Kalau kotor, banyak sampahnya Pak, Ya. jorok. Terus kalau sampah, ada sampah plastik Pak, sampah kardus. Terus kalau kumuh Pak, apa namanya, banyak sampah-sampah dan tidak terawat Pak lingkungannya. Terus kalau penyakit itu ditimbulkan dari lingkungan yang kotor Pak, misalnya karena ada lalatnya. Ya. Sekian Pak dari kelompok saya. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kelompok yang lain silakan ada yang mau menanggapi. Kelompok 2, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Silakan ditanggapi dari penyajian kelompok 1 bagaimana. Silakan Fama ya. Jawabannya ada yang nggak sama itu, Pak. Ya, jawabannya ada yang nggak sama. Harusnya bagaimana? Di nomor 3 kalau Agus tadi kan kumuh. Kalau kelompok kita itu kuman, Pak. Oh, kuman. Ya. Terus, baik. Ada lagi, Fahma? Selain nomor 3? Sudah, Pak. Sudah. Oke, untuk kelompok yang lainnya bagaimana? Kelompok 2 belum ya? Memberikan tanggapan bagaimana? Ada? Ya. Sudah sama semua, Pak. Enggak sama, ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1 yang mau presentasi. Ya, nah tadi benar yang dibilang sama Fahma ya. Jadi dari penyajian kelompok 1 harus disesuaikan ya dengan makna kosakatanya. Contohnya pada kosakata kuman tadi ya. Kalau nggak salah untuk yang nomor 3, kuman itu adalah jadi makna kosakatanya adalah makhluk hidup kecil penyebab dari penyakit. Penyakit. Ya, sudah ada, tinggal nanti mencocokkan saja. Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang silakan anak-anak LKPD-nya itu dikumpulkan. Ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada anak-anak terhadap materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan anak-anak dikerjakan. Pak, boleh kerja sama? Tidak boleh, namanya ini kerja sendiri anak-anak ya. Pak, Ya. boleh minta tolong sama teman. Kenapa, Yova? Boleh minta tolong sama teman. Boleh apa? Minta tolong sama teman. Jangan, ini kan evaluasi. Ya, Yova Pak ya. Yova harus nyontek, Pak. dikerjakan. Yova Jangan nyontek. nyontek ya. Ya. Nggak boleh lihat buku Pak ya? Nggak Yova boleh nyontek ganggu terus, ya. Pak. Ini ganggu terus. Siapa tuh? Tolong kan Siapa baik, itu, Pak. Anton? Siapa yang ganggu? Yova ini, Pak, ganggu terus. Aduh, Yova. Ya, anak-anak silakan dikumpulkan ya pekerjaannya karena sudah selesai semua. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, baik ya. Setelah Bapak periksa ya nilai soal evaluasi anak-anak ternyata sudah memenuhi nilai KKM. Ya, berarti sudah bisa dalam pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akan lanjutkan. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa memberikan jawabannya, anak-anak? Ya, Pak. Ya, silakan, Latifia. Lingkungan bersih, Hmm. lingkungan kotor, sama kardus. Kardus, ya paling diingat ya kardusnya ya berbentuk apa. Terus yang lainnya ada lagi? Ruas bangun, Bos Pak. bangun, Pak. Ya, ini ya ruas bangun ya. Ruas bangun ada apa? Ada balok, Pak. Ada balok. Kalau ya pada bangun ruang. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kegiatan apa yang menurut kalian menarik dalam pembelajaran hari ini? Mengamati video Kerja tadi, kelompok, Pak. Melihat Ada video gambar, Pak. Pak. Mati Ya, melihat gambar, Pak. video, melihat gambar ya. Itu merupakan apa? Kegiatan yang sangat menarik. Menarik. Ya. Ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah belajar. Siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ali, Pak.
Ali, ya, Ali silakan bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulannya Pak, lingkungan bersih dan tidak bersih Pak, tadi yang Ya. saya pelajari. Iya, terus selain itu apa lagi selain lingkungan Oh, bersih dan Pak. tidak bersih? Mencari ruas bangun ruang Pak. Ya, mencari ruas bangun ruang. Nah. Oke, yang lainnya ada lagi memberikan kesimpulan? Sudah, Pak. Ya, siapa itu ya? Yova lagi. Apa kesimpulannya Yova? Kesimpulannya itu Pak, mencari garis apa itu? Ruas garis. Tepi-tepi ya, ruas garis itu Pak. Iya. Sama mengetahui tentang lingkungan bersih bagaimana dan yang kotor gimana. Sama Ya. kosakata Pak. Ya, mencari kosakata di lingkungan yang tidak sehat. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama kita menentukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, menentukan ruas garis pada bangun ruang seperti balok, gugus, dan lain-lain. Ya, ini ya untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, tolong anak-anak perhatikan untuk pesan moral pada pembelajaran hari ini, kita harus bagaimana? Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap selalu bersih. Ya, tidak boleh kotor. Dengan keadaan lingkungan yang bersih berarti tidak adanya apa, kuman atau penyakit. Ya, jadi kita tinggal di lingkungan tersebut menjadi sehat. Ya, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan pesan moralnya. Nah, untuk selanjutnya, topik selanjutnya pembelajarannya silakan anak-anak pelajari membaca teks pendek di lingkungan yang tidak sehat. Kita membaca teks pendeknya dan membuat karya imajinatif menggunakan bahan alami. Ya, itu ya anak-anak ya untuk topik selanjutnya. Baik, ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyi lagi anak-anak. Ya, Siapa? nyanyi lagu daerah. Ada yang tahu lagunya? Pak. Siapa yang tahu? Jaka tahu lagunya? Belum Pak, belum tahu. Belum. Siapa yang Ya. tahu lagunya ini? Yang gimana, Pak? Yang potong bebek angsa. Latifia Pak. Oh, Dia Latifia. menyanyi. Nyanyi. Gimana Latifia bisa menyanyi potong bebek angsa? Ayo, Latifia. Ya, Latifia. Gak berani, Pak. Kenapa Ayo saya nggak bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Ya, Bareng-bareng kita aja Pak. Ya, kita bareng-bareng menyanyinya ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dan salam pada seorang ke kiri, seorang ke kanan. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Bebek Hore, ada bebek. Ya, ada bebek di sana ya. Nah, tak terasa anak-anak ya, kita sudah di akhir Bebeknya nggak dibagikan. pembelajaran. Ya, sudah di akhir pembelajaran. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin lagi? Saya Pak. Siapa? Ya, Agus silakan pimpin ya. Menutup pembelajaran hari ini, silakan. Iya Pak. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Agus sudah memimpin doa. Ya. Ya, tetap semangat belajar ya. Semoga menjadi anak yang pintar anak-anak.